Yang kedua itu ulida radhiyallahu bijailani wahya bilatun mutafarriqatun wa ra'aitu baristana fi lailati ulamin Ramadan. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir sendiri lahir ketika masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, bahkan itu beliau menjadi tolak ukur masyarakat itu ketika Syekh Abdul Qadir sudah tidak minum ASI berarti tanda masuk puasa. Ini perkataan dari Syekh Abdul Qadir ya. Iya, benar. Saya juga bisa menghidupkan orang mati. Iya, benar. Tunjukkan makam yang paling suwidi, wis tuwa yang paling suwidi, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimati mati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, sesuai hajat saya dalam 1 bulan sekali podcast channel YouTube Kasepan Halimah itu momen satu bulan itu ada ngajinya. Di momen ini podcast malam ini awal kali alhamdulillah ini podcast terkait tentang ngaji, yaitu babakan kaitannya dengan manakib Jawahirul Ma'ani dan manakib Nurul Burhan. Alhamdulillah ini ada tamu pengamal manakib yang sudah puluhan tahun atau beberapa tahun. Monggo perkenalkan Pak Ustadz, namanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli alaihi. Nama ba'du. Perkenalkan, nama saya Mbah Samsuri. Saya tinggal di Kota Semarang. Tepatnya di Kecamatan Genuk. Itu ikut Semarang Timur, Mbak. Kelurahannya mana ya? Kelurahan Banjardowo. Tapi aslinya saya itu dari Purwodadi, Mbak. Purwodadi ya. Ini Banjardowonya itu kalau dari Pantura ya. Kalau dari Pantura arah dari Terminal Terboyo itu kemana ini? Kalau dari Terboyo itu arahnya ke timur. Setelah mungkin 1 kiloan mungkin ya, Mbak. Itu belok ke kanan, Mbak. Siap. Nah, ada Bang Ijo belok ke kanan, terus sekitar 1 kiloan belok kiri. Nah, tepatnya di daerah situ sudah masuk Banjardowo. Ada perumahan, yaitu Gria Bumi Banjardowo Indah. Gria Bumi Banjardowo Indah. Ya, tinggalnya itu di Jalan Gang Manggih 1, nomor 5. Oke. Silakan pemirsa semua, sedulur kasepuan yang mau silaturahim njaluk barokah donga. Amin. Utawa ndongake. Utawa tambah seduluran, silakan ke Pak Ustadz Samsuri. Kaitannya khususnya untuk manakib, babakan manakib Nurul Burhan dan Jawahirul Ma'ani. Itu daerah alamat tinggal di Semarang. Aslinya mana jenengan? Saya aslinya dari Purwodadi. Purwodadi mana jenengan? Ikutnya Kecamatan Godong. Nah, ikut desanya Desa Latak. Oh gitu. Ikut masih ikut di Kecamatan Godong. Oh, daerah Pasar Godong ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini forumnya ngajian, mungkin saya awali biasanya majelisan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi niat ngaji kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Gusti Allah niku Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Gusti Allah niku Ar-Rahim tur welas asih ing dalam akhirat bloko. Manakib ini yang dibahas manakib mana dulu ini? Kita ngambil secara umum aja, Mbak. Siap. Jadi khususnya di daerah sini ya, Mbak. Mungkin sekitar Semarang atau Purwodadi, Kudus itu memang yang populer itu 2 manakib. 2 manakib ya. Jadi sama-sama manakib Syekh Abdul Qadir. Iya. Akan tetapi ada yang dari jalur Nurul Burhan itu karya dari Syekh Musleh dari Meranggen. Oh, Pondok Meranggen ya. Meranggen
Futuhiyah itu. Futuhiyah. Nah, jadi yang kedua itu manaqib Jawahirul Ma'ani itu di apa namanya, pengarangnya yaitu Syekh Ahmad Jawahari Umar dari Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur. Betul. Kalau panjenengan ini manaqibnya itu yang ijazah siapa ini? Alhamdulillah saya sendiri untuk mengamalkan manaqib itu juga dari Jawahirul Ma'ani ataupun dari Nurul Burhan, dua-duanya sama-sama saya amalkan, Pak. Oh, Masya Allah. Untuk Jawahirul Ma'ani sendiri itu Yeah. saya nyambung sanad dari Mbah Rahmatullah, Mbah Yai Rahmatullah. Mbah Yai Rahmatullah pun dia mana? Mbah Yai Rahmatullah itu dari Cepiring atau Kendal. Oh gitu. Istimewanya itu beliau juga langsung murid langsung utama dari Mbah Syekh Jawahir Umar. Pasuruan. Betul. Masya Allah. Ya alhamdulillah, mungkin kalau dari sanad ya masih dekat juga, karena dari Mbah Yai Rahmatullah. Okay. Terus Yai Rahmatullah juga langsung nyambung ke penulis langsung ke Syekh Jawahir Umar. Syekh Rahmatullah ya, Yai Rahmatullah. Iya benar. Niku jenengan dapat ijazah 2 manaqib itu ya? Kalau yang Jawahirul Ma'ani itu dari Yai Rahmat. Ya. Yeah. Kemudian yang Nurul Burhan itu saya dari Yai Abu Hasan, atau nama aslinya itu Yai Abu Naim. Itu yang sanatnya nyambungnya langsung ke Futuhiyah atau ke Meranggen, ke gitu. Syekh Musleh. Tapi juga sudah nyambung beberapa sanat gitu, Mbak. Ini loh istimewanya NU itu masih menjaga sanat kemurnian. Kemurnian apa ya? Dapatnya amaliyah itu dari mana? Gurunya siapa itu tahu. Ini dalam rangka menjaga seperti itu loh. NU bener jenengan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestune. Jadi murni blur ini khas NU. Sanat ilmu, sanat yang menjazahkan, insya Allah rabitohnya juga kuat. Murid ke guru, gurunya lagi sangat kuat. Boleh saya di apa ya? Manaqib itu kaitannya tentang apa tuh Pak? Kalau mungkin kalau apa ya? Kalau saya tahu namanya apa ya? Bacaan-bacaan dalam apa? Masya Allah, jausan mungkin kan kaitannya dengan Asmaul Husna. Langsung kaitannya apa ya? Sing sholawat itu saya lupa. Jarusaniyah mungkin? Bukan. Maulid. Ya Pak, saya lupa. Apa ya bahasanya ya? Kudu. Tiba ya kuwi sholawat. Maulid termasuk ya. Kalau manaqib itu bagaimana Pak? Ya itu kalau manaqib sendiri itu yang namanya manaqib itu sejarah, Mbak. Sejarah ya. Jadi kisah sejarah ke perjalanan kehidupan. Yeah. Nah, terus di sini itu yang kita bahas malam ini itu manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Jadi perjalanan kehidupan Syekh Abdul Qadir. Yeah. Jadi karena Syekh Abdul Qadir sendiri itulah termasuk waliullah. Yeah. Bahkan beliau ada Sultanul Aulia. Masya Allah. Yeah. Waline puncere wali utawa sultane wali, rajane wali. Jadi ada keistimewaan yang tertera di kitab manaqib tersebut. Boleh saya diberi mungkin 1 atau 2 kaitannya apa? Apa yang dibaca dalam manaqib itu, lalu isinya apa, mengarah ke mana? Boleh dibawakan untuk saya dan pemirsa semua, Pak? Oh ya. Ya gini, kalau untuk kita yang sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah ya, Mbak ya. Yeah. Terutama di NU itu. Kayak kitab-kitab manaqib, kitab Maulid itu sudah jadi pegangan kita. Pegangan sehari-hari. Yeah. Kebetulan kalau untuk manaqib Syekh Abdul Qadir sendiri itu di dalam kitab tersebut diterangkan atau dijelaskan itu banyak kisah-kisah yang termasuk keajaiban atau karomah-karomah Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitab tersebut itu ketika Syekh Abdul Qadir dari kecil
ulida itu dilahirkan itu, ketika dilahirkan itu sudah ada tanda-tanda keistimewaan sendiri, Pak. Syekh Abdul Qadir sebelum dilahirkan itu sudah ada tanda-tanda istimewa. Iya. Jadi sejak dilahirkan, beliau itu lahirnya pas tepat tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan. 1 Ramadan itu sudah masuk puasa berarti ya, Mbak ya? Siap, siap. Nah, beliau dari kecil, dari masa lahir dia itu, beliau itu sudah ikut puasa, Mbak. Anak kok bisa? baru lahir sudah ikut puasa. Jadi ketika matahari terbit, orang dewasa atau orang tua itu sudah mulai berpuasa. Itu Syekh Abdul Qadir sendiri tidak mau minum susu gitu, Mbak. Tidak mau minum ASI dari ibu. Sudah tidak mau. Bahkan beliau itu menjadi tolak ukur masyarakat saat itu. Ketika mungkin waktu kecil itu, bayi itu. Iya. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir sudah tidak mau minum ASI, itu berarti menandakan waktu sudah masuk waktu puasa. Oh, gitu ya, Pak ya. Itu dari lahir sudah muncul karomah atau tanda-tanda keistimewaan beliau. Saya ingin sudah meresap sih, cuma saya butuh pendorongnya, lafadznya itu. Iya, Mbak. Ketika ini bab yang kedua itu ulida radhiyallahu bijailani wahya bilatun mutafarriqatun wa ra'aitu baristana fi lailati ulamin Ramadan. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir sendiri lahir ketika masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, bahkan itu beliau menjadi tolak ukur masyarakat itu ketika Syekh Abdul Qadir sudah tidak minum ASI berarti tanda masuk puasa. Tanda masuk puasa. Kalau berarti kalau buka puasa berarti sudah mau minum ASI lagi. Oh, gitu. Apalagi ketika siang hari atau sudah masuk waktunya puasa kok matahari tidak kelihatan atau mendung mungkin ya, Mbak. Tapi yang buat tolak ukur tadi kan Syekh Abdul Qadir. Jadi walaupun mendung tidak tahu orang, oh ini sudah masuk hari puasa apa belum gitu. Nah, karena Syekh Abdul Qadir kok tidak mau minum ASI, oh berarti ini sudah hari masuk puasa. Oke, Pak, saya ingin yang kedua, Pak, pelajaran yang kedua, ngaji yang kedua, Pak, kaitannya yang ada di manaqib yang jenengan baca amalkan itu, Pak. Ya mungkin kalau dari lahir sudah tadi yang pertama ya, Mbak. Untuk seterusnya menginjak dewasa atau menginjak sekolah atau sebagai santri, beliau luar biasa. Jadi untuk mengatamkan kitab-kitab dari kitab fikih, kitab toreko atau kitab yang lain-lain itu beliau sangat cerdas gitu. Beliau belajar dari beberapa guru, banyak guru itu. Dia termasuk yang santri yang istimewa. Ketika mungkin sudah menginjak dewasanya, Mbak itu semakin kelihatan lagi, muncul lagi karomah-karomah yang dimiliki beliaunya. Pak Ustadz Samsuri, tadi yang pertama itu pelajaran yang terkait beberapa tolak ukur orang kampung atau masyarakat sekitar di daerah Syekh Sultanul Aulia ya. Kalau tidak minum ASI sudah waktunya puasa. Ya. Benar, kalau sudah mau minum ASI berarti sudah selesai waktu puasanya. Jadi waktu buka puasa. Itu sebelumnya bagaimana kok sampai orang masyarakat sekitar Sultanul Aulia seperti itu? Ya itu kelihatan ketika beliau lahirnya sudah masuk di bulan puasa. Nah itu kalau beliau sudah masuk jam imsak, istilah imsak ya, Mbak. Imsak waktu kita mulai puasa, tidak makan minum. Nah, itu dilihat dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir sendiri tidak mau minum ASI, dipaksa pun. Kalau anak kecil biasanya kan dipaksa minum ASI ya. Umumnya mau ya. Umumnya mau. Tapi beliau ketika sudah masuk imsak tetap tidak mau. Seharian pun tetap tidak mau, tetap ikut puasa juga. Ya tadi jenengan jelaskan itu mungkin kaitannya dengan ilmu kasab kan ya. Ada yang mengarahkan, membisiki saya. Ojo mbok pikir waliullah karo pikiranmu, ratekan ya. Sampai kayak gitu, Masya Allah.
Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu mungkin gurunya siapa ya Pak? Pernah Kalau berguru atau ya? gurunya banyak sih Mbak. Hmm. Jadi setiap ilmu itu, ilmu tauhid, ilmu fikih itu ada gurunya sendiri-sendiri Mbak. Setiap bidangnya itu ada gurunya sendiri. Ini ada warning tadi ya. Jadi mungkin podcast yang rada kerasa ning ati ya kayak lagi ini. Waduh. Bener Mbak. Jadi panas nih Mbak. Iya. Semangatnya Mbak. Ingat tadi ya, sebelum mau mengawali pembahasan aja. Wah, buntu semua. Kita harus tawasul dulu ya. Iya bener. Masya Allah. Yang dibahas itu apa ya? Ini Pak Ustadz, saya ingin ngaji satu lagi yang ada isi di manakib apa? Jarul Ma'ani ya. Biar tambah wawasan saya, pengetahuan saya. Silakan Pak. Ya untuk mungkin bab selanjutnya ya Mbak tadi. Wa dhaharat alayati radhiyallahu anhu karamatun katsira wa yustaghasu bi syira wa jara fi hayatihi wa ba'da wafatihi wa rasatalahu min jadid sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wa maral ghusu yauman fi mihlaf farol musliman wa nasraniyan yatajadalan dan seterusnya ya Mbak. Ini sesuai pemahaman saya ya Mbak ya. Yeah. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekeliruan ya mohon dimaafkan dan mungkin nanti bisa diperjelaskan atau dibenahi di kolom komentar mungkin ya Mbak. Siap. Nah, mungkin dalam pemahaman saya itu di bab ini menerangkan bahwa Syekh Abdul Qadir itu melihat dua orang yang sedang istilahnya berdebat. Syekh Sultanul Aulia melihat ada dua orang yang lagi berdebat ya. Iya. Kebetulan itu seorang muslim dan seorang Nasrani. Oke. Yang satu non muslim, yang satu muslim. Iya. Terus kemudian yang Nasrani itu beranggapan bahwa Nabi Isa itulah nabi yang paling utama, bahkan lebih utama dari Nabi Muhammad. Oh, gitu. Ada kalimat menjustis apa ya? Mengagungkan tapi juga merendahkan ya. Iya, ada. Merendahkan juga. Jadi Inna Isa alaihissalam afdalu min nabiyikum Muhammadin. Nah, itu. Jadi seolah-olah Nabi Isa itu lebih agung atau lebih utama dari Nabi Muhammad. Oh, gitu. Jadi kemudian aslinya kalau konteksnya mengagungkan Nabi Isa saja tidak masalah sih ya. Iya, tidak masalah. Masalahnya itu juga apa? Merendahkan ya. Iya, ada konteks merendahkan. Afdalu min nabiyikum, ada min nabiyikum Muhammad itu. Siap. Kemudian yang muslim tadi itu ya tidak terima. Otomatis Nabi saya, Nabi Muhammad yang lebih utama gitu. Terus kemudian karena Syekh Abdul Qadir melihat mereka berdua berdebat saling adu argumen. Terus kemudian Syekh Abdul Qadir ngendika istilahnya. Menengahi atau membela? Menengahi, Pak. Menengahi ya. Nah, kamu tuh pada ngapain istilah bahasa kasarannya gitu ya, Pak. Ini ngopo debat kayak ngono ya. Terus seorang Nasrani tadi membuka argumen lagi, Mbak. Ini Nabi Isa, Nabi Isa itu lebih utama daripada Nabi Muhammad gitu, Mbak. Terus? Nah, kemudian kok kamu bisa beranggapan, ini Syekh Abdul Qadir ngendika lagi. Kok kamu bisa beranggapan bahwa Nabi Isa itu lebih utama daripada Nabi Muhammad? Nah, kemudian seorang Nasrani tadi menjawab, Nabi Isa itu lebih utama karena beliau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Oh gitu. Jadi faktor itulah yang kayak mengagungkan Nabi Isa. Tapi kesalahannya merendahkan Nabi Muhammad. Padahal di momen tertentu, di zaman tertentu, Nabi itu juga punya peran maksimal kemanfaatan di di zamannya masing-masing ya. Yang tidak boleh kan merendahkan satu dengan yang lainnya. Ya, betul. Selanjutnya Pak, konteksnya di lafaz itu bagaimana? Kemudian kalau kamu mengagungkan Nabi Isa dengan bahwa beliau bisa menghidupkan orang mati, saya pun bisa. Itu kata dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir. Saya pun bisa menghidupkan orang mati.
Bahkan saya sendiri kan bukan seorang nabinya, hanya pengikutnya Nabi Muhammad. Oke. Ittiba mungkin kalau bahasa kitab ya umatnya, Iya, ngikutin kan. Siap terus. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir pun mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu lebih utama dari Nabi Isa. Mungkin ya. Ibarat biar tidak direndahkan ya bahasanya. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir meminta untuk ditunjukkan makam yang tua di sekitar area situ. Berarti saya hanya ngikutin ajaran Kanjeng Nabi atau ittiba Kanjeng Nabi. Dan saya bukan Nabi. Ini perkataan dari Syekh Abdul Qadir ya. Iya, benar. Saya juga bisa menghidupkan orang mati. Iya, benar. Tunjukkan makam yang paling suwidi, wis tuwa yang paling suwidi. Seperti itu mungkin konteksnya, Pak ya. Terus seperti itu, Mbak. Kemudian seorang Nasrani tadi ngasih tahu atau mencarikan makam yang di situ sudah termasuk makam kuno gitu, Pak. Sudah makam lama kuno. Kemudian Syekh Abdul Qadir diajak ke makam tersebut. Setelah itu Syekh Abdul Qadir ngendika, saya pun bisa menghidupkan orang yang sudah mati di kuburan kuno ini. Walaupun saya bukan nabi, tapi hanya umat atau pengikut Nabi Muhammad, tapi saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati di sini. Nah, kemudian sebelum Syekh Abdul Qadir menghidupkan yang tadi, mayat yang sudah mati, itu Syekh Abdul Qadir ngasih pertanyaan lagi pada seorang Nasrani tadi. Seperti apa atau dengan cara apa Nabi Isa menghidupkan orang mati tersebut? Nah, kemudian si orang Nasrani tadi menjawab, kana yukhatibu biqauli kum biidnillahi ta'ala. Bahwa Nabi Isa menghidupkan orang yang mati tersebut dengan berkata biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah hiduplah. Maka dengan izin Allah pula, dengan izin Allah, konteksnya yang kita garis bawahi dengan izin Allah ya, Mbak ya. Dengan izin Allah mayat tersebut bisa hidup. Kemudian Syekh Abdul Qadir, saya bisa menghidupkan orang mati dengan izinku sendiri. Kalau di sini diterangkan fatawajjal ghasu ilal qabri wa qala kum bi idni. Dengan izinku. Dengan izinku. Tapi di depannya tadi ada bahasa ittiba ya. Iya. Ini umatnya atau mengikuti ajaran Nabi saja dengan izinku hidup ya. Jadi kok lafadznya ini kita harus bijak menanggapi Mbah. Benodo bahasanya gini. Di awalnya sudah ada bahasa ittiba. Jadi seakan-akan saya melangkah ini juga atas atas kasus kejadian karena merendahkan Nabi Muhammad. Kan gitu kayak ya. Iya. Tapi itu manakib atau Sultanul Aulia, riwayat yang meneringkan Sultanul Aulia, pikiran orang awam, pikiran kita tidak bisa menjangkau. Tapi kebanyakan kalau kita berdoa kepada waliullah, insya Allah keberkahannya bisa dirasakan dalam hidup kita ya Pak ya. Mungkin di kalangan kaum Nahdiyin banyak yang tawasul, mungkin kayak di khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, ajma'in a'adallahu alana min barakatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah. Kayak tahlil kayak gitu juga konteksnya. Oke, itu kaitannya yang ada di manakib. Jenengan mengamalkan manakib mulai istiqomah atau mulai sering ada majelisan manakib itu berapa tahun kira-kira Pak? Kalau saya sendiri, kalau tidak salah kurang lebihnya 3 atau 4 tahun, Mbak. Oke. 4 tahun sudah mulai istiqomah, sudah ijazahan juga itu, nyambung sana juga itu, sampai sekarang. Alhamdulillah masih
bahasa istiqomah. Bahasa istiqomah pasti suatu amalia yang diistiqomahkan itu ada kejadian yang aneh di luar nalar logika. Karena bahasa istiqomah itu hubungannya antara fadilah, khasiat, keramat yang apa ya? Yang kita tidak sadari atau bosone nak wong Jawa ki delalah atau alhamdulillah ya, atau masya Allah. Bahasa konteks-konteks itu kan kayak nalar logika kita itu tidak bisa menjangkau suatu amalan yang diistiqomahkan. Jenengan mengamalkan manakib 4 tahun. Mungkin ada beberapa ketika jenengan mengamalkan apa yang dirasakan, Pak? Ya, alhamdulillah untuk tidak saya sendiri mungkin ya, Pak. Siap. Itu umum semua pengamal manakib. Jenengan saja ini yang ya, mungkin kalau saya pribadi ketika mengamalkan manakib, ya alhamdulillah sekitar sudah 3 tahun atau 4 tahun tadi, Pak. Itu yang pertama itu karena ini jadi amalan keseharian. Siap. Yaitu yang namanya orang tawasul dengan Syekh Abdul Qadir. Itu alhamdulillah itu hajat baik hajat itu secara dohir maupun batin itu banyak yang kesampaian itu atau Masya Allah. dapat ijabah dari Allah SWT. Salah satu hajat yang sudah kesampaian apa, Pak? Ya mungkin mengenai ketika ada masalah. Biasanya kan yang namanya manusia tidak luput dari kesulitan atau masalah ya. Nah, ketika kita sedang menghadapi suatu permasalahan, mungkin masalah yang agak berat atau rumit itu, ya dengan kita mendekatkan diri sama Allah dengan tawasul Syekh Abdul Qadir perantara itu ya, itu cepat masalah itu segera terselesaikan gitu, Mbak. Masalah apa, Pak? Kalau bisa tahu? Ya mungkin biasalah permasalahan dunia ya, Mbak. Oh, Mbak. masalahnya saya juga itu. Sama. Oke, itu kaitannya ketika mengamalkan manakib ya. Mungkin itu kalau manfaat yang lain yang dirasakan jenengan aja. Manfaatnya, ya alhamdulillah ini juga pengalaman pribadi ya, Mbak. Siap. Di rumah saya itu alhamdulillah menjadi base camp kegiatan sewelasan atau kegiatan rutinan majelis manakib, Pak. Markasnya, Pak ya? Iya, jadi markas. Nah, kalau di sini kan mungkin markas kasepuan ya, Pak. Iya, markasnya dukun doang. Kalau di tempat saya alhamdulillah itu base camp sewelasan manakib. Jadi ketika saya mulai membuka manakib di rumah saya, mungkin ini ketika biasanya itu nek tanggal-tanggal tua itu kan dompetnya ya rada tipis ya. Siap. Nah, itu terus nanti apa yang mau dipakai untuk istilahnya jamuan menghormat tamu ya. Ya itu hormat jamaah yang datang ya. Nah, itu sering kejadian gitu. Ketika dompetnya rada nipis. Ya wis nanti pokoknya mendekati hari ya. Biasanya itu pokoknya ono wae, Mbak. Istilahnya. Oh, situ. Ono wae. Yuk, rezeki min haitsu la yahtasib ya. Betul, Mbak. Nah, mungkin itu salah satu dari kuatnya niat kita untuk hormat atau apalagi hormat para tamu. Siap. Para muhibin, para pengamal manakib itu. Ya alhamdulillah dalane ono wae. Ono wae. Pitulunge pangeran iki wakeh dalane. Tapi mbok pikir ratekan pikirannya. Kalkulator ra masuk. Tenan, Mas. Makanya duwe amalan. Alhamdulillah beruntung, Mbak, kita jadi Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih beruntung lagi kalau jenengan pas amaliyah itu saya didoakan. Amin. Itu lebih beruntung lagi. Wali ashabi, wali akrobi lah itu termasuk jenengan kan dari apalagi Jamil Masyayikhi, Jamil Ustadi ya termasuk jenengan kan. Sing terakhir Al Ahya wal Amad. Sing urip tapi sing mati nduk. Nasib. Oke. Mana bisa Jawahirul Ma'ani langsung Nurul Burhan. Kalau jenengan mengamalkan itu sudah 4 tahunan ya, Pak ya? 3 atau 4 tahun lupa sih. Sekarang jamaahnya ada berapa, Pak? Aduh, kalau jamaah tidak pernah dihitung, Mbak. Sedikit banyak pokoknya jalan gitu, Mbak. Oh gitu. Istiqomahnya yang penting kegiatan itu
berjalan ya. Mungkin ada beberapa orang atau warga sekitar jenengan biasanya kalau di wacake manakib atau di manakib isik kan ada konteks kata itu ya. Ada, Mbak. Itu biasanya kasus apa, Pak? Banyak juga itu, Mbak. Alhamdulillah. Banyak itu coba 5, Pak. Aduh, ada 5. Ya, 6. Ya mungkin kayak istilah kita mengamalkan manakib juga itu bisa untuk istilahnya kegiatan sosial atau tertulung juga, Mbak. Misalnya kalau ada orang mau ngeserupi rumah atau apa istilahnya? Ngeserupi, pondasi dasar. Pondasi Cakarayam dasar bisa. Atau mungkin bedah pas bumi. waktu rumah mau ditempati itu juga banyak yang minta dibacakan manakib. Itu kedua. Yang ketiga biasanya orang sakit juga. Oh gitu. Istilahnya untuk orang yang ada penyakit itu medis atau non medis. Jadi itu juga minta didoakan atau diharapkan berkah dari bacaan manakib tadi. Itu pasiennya di situ atau nanti berupa minuman atau bagaimana? Bisa di situ juga, cuman tetap itu lewat minuman, Mbak. Ketika dibaca, nanti terus ditiupkan ke minuman. Oh gitu. Untuk tertulung juga gitu, Mbak. Siap. Keempat. Jangan banyak-banyak, Mbak. Loh, bukan banyak. Ya istilahnya untuk semuanya aja itu bisa untuk tertulung lah. Jadi pada intinya ketika kita tawasul marang Syekh Abdul Qadir itu dalam kitab ini juga itu diterangkan ketika kamu meminta padaku Syekh Abdul Qadir itu insya Allah itu Allah bakal ngijabahin. Bahkan di dalam kitab ini juga diterangkan faida sa'altumullaha fas'aluhu bi. Ketika kamu punya permintaan atau punya hajat permintaan kepada Allah, itu mintalah hajat tersebut pada Allah. Fas'aluhu bi itu nek basa pesantrennya kelawan ingsun dengan saya lantaran saya atau tawasul saya. Itu juga sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir, Mbak. Jadi ketika meminta tawasul atau lantaran Syekh Abdul Qadir nanti dijabai Allah. Insya Allah gitu. Dijabai Allah gitu. Konsep dari Nahdiyin itu kadang emang kayak gitu. Seingat saya waktu di Madura itu yang jenazah apa ngono malaikat ya. Kondo santrinya Mbah Holil. Pernah dengar enggak cerita itu? Belum pernah. Jadi ada masyarakat sekitar daerah Bangkalan itu Madura. Bukan man robuka atau man nabiuka, tapi bilang aja santrinya Mbah Holil. Karena Mbah Holil itu tersambung ke Nabi Muhammad dan Allah. Jadi seakan-akan bahasanya kini gantungnya para waliullah. Langsung ada saya mendengar cerita dari Habib. Kalau tidak salah gini, Habib Hamid ya, ceritanya gini. Dia punya hajat tertentu si peziarah ini, tapi lewatnya ziarah. Tapi rodok bosan ini rodok maksa. Makamnya saya lupa ceritanya ini kayak di tempat ziarah itu si peziarah bilang, "Nah, bener jenengan wali, berarti sisuk hajatku diijabah." Ekstrim. Sama-sama ekstrimnya itu. Tapi konsep itu wali, nah jenengan bener walinya Allah. Berarti banyak keberkahan di situ. Konteksnya berkahnya di situ. Karena wali atau Habibullah itu Nabi Muhammad ya. Kalau waliullah itu bahasanya ya kekasihnya Allah. Seakan-akan kita meminta perantara wali itu kita tersambung pada Gusti Allah. Istilahnya tawasul ya, Mbak. Tawasul nyambung gitu. Masya Allah, banyak berkah yang diceritakan dari ya semoga perantara majelis ngaji ini, Pak, saya bisa ikut, Pak.
Amin, amin, amin. Semoga. Aduh. Aku insya Allah ya Pak ya. Karena saya jujur saja saya belum punya apa ya ijazah dari manakib. Kalau di pondok pesantren sekedar baca sih Pak, sekedar baca. Nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pemirsa yang melihat tayangan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi perantara petunjuknya Allah turun, ridhonya Allah turun, berkah untuk saya dan Pak Ustadz Syamsuri dan jenengan semua. Jangan lupa nomornya, nanti kalau sewaktu-waktu para pemirsa ingin hubungi jenengan konsultasi kaitannya medis non medis, pengobatan atau kaitannya sekitar manakib ya Pak ya. Langsung amaliyah manakib, silakan hubungi nomor WA-nya berapa Pak? Ya, nomornya 085 727 758 458. Oke, nanti akan dicatat oleh Mas Admin di sini. Muga-muga manfaat barokah, matur suwun kathah. Sebelum ditutup, Mbah. Nggih. Ini ada oleh-oleh, Mbah, sudah dibawakan kitab. Ini saya serahkan panjenengan, Mbah Soka. Masya Allah. Syukur-syukur bisa diamalkan juga, bisa manfaat dan jadi lantaran barokah. Amin amin. Kopil tuh Pak, kopil tuh. Barakallah. Amin amin amin. Saya tidak tahu kalau dikasih oleh-oleh ini, tapi dungoku tiba ya. Mesti mau dikerentek sik gitu nih. Saya tidak tahu ini atas izin Allah ini. Saya juga tidak sengaja tadi, Mbah. Masya Allah. Jih matur suwun. Sukron kasir aja. Kayak Apa? waduh, saya dibagi oleh ampun deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan li ya rabbal alamin.